Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Seru nih kali ini. Iya, kita mau ngoprek bab 5 dari The Science of Scaling, kan ya? Betul, judulnya aja udah nantang nih. Lakukan pekerjaan untuk merancang jalur terfokus dan model skalabel. Lakukan pekerjaan. Berarti nggak otomatis ya fokus sama model bisnis itu? Itu dia. Misi kita kali ini yaitu ngebongkar kenapa sih fokus yang sengaja dirancang sama model bisnis yang simple tapi kuat itu Itu jadi syarat mutlak buat scaling, bukan cuma nice to have. tepat. Dan gimana kita bisa mulai merancangnya. Mungkin Anda mikir, bisnis saya udah fokus kok. Tapi pertanyaannya, fokusnya itu hasil desain atau kebetulan? Siap nggak buat 10x lipat? Nah, bab ini kayaknya bakal ngajak kita mikir ulang soal itu. Oke, siap? Mari kita bedah. Siap. Kita mulai dari yang agak pahit dulu kali ya, biar kerasa pelajarannya, studi kasus. Lagi, siapa nih? Raksasa, Nike. Percaya nggak antara akhir 2021 sampai akhir 2024? Wah, periode yang belum lama ya. Kenapa tuh? Nilai pasarnya terjun bebas, kehilangan lebih dari separuhnya. Serius? Berapa tuh kalau dirupiahin? Didolarin? Sekitar 28 miliar dolar nguap gitu aja. Gede banget kan? Gila. Kok bisa ya perusahaan sekelas Nike? Apa sebabnya katanya? Nah, sumber kita ini nunjukin beberapa akar masalah. Yang paling dasar banget. Mereka kayak, kehilangan fokus utama mereka, olahraga. Oh, inti bisnisnya malah ditinggalin. Kelihatannya gitu. Malah terlalu asik diversifikasi ke area-area yang, agak jauh dari situ. Contohnya? Macam-macam teknologi wearable, terus ikut-ikutan metaverse, kripto, Wah, latah juga ya berarti ya? bahkan sampai ke isu kesehatan mental, sustainability. Niatnya mungkin bagus, tapi jadinya, Kabur fokusnya. Sumber daya pecah. Gitu ya? iya, dampaknya kerasa banget ke produk inti mereka, sepatu. Sepatunya kenapa? Kualitas sama inovasinya katanya sih menurun. Terlalu ngandelin model lama kayak Air Force 1. Padahal kompetitor baru pada lari kenceng ya. Hoka, OnCloud. Nah, itu dia. Adidas juga akan bangkit lagi. Jadi kesalip. Terus ada lagi nih, Apalagi? strategi distribusi. Mereka narik diri dari distributor gede, kayak Macy's, Dick's Sporting Goods. Oh iya, mau fokus ke direct to consumer, DTC gitu. Betul, jual langsung ke konsumen. Tapi, eksekusinya ternyata nggak mulus, nggak sesuai harapan. Wah, sayang banget udah ninggalin partner lama, DTC-nya nggak jalan. Belum selesai, pesan pemasarannya juga geser. Dari Just Do It yang legendaris itu. Iya, jadi lebih ke isu sosial politik yang, ya gitu deh, agak memecah belah. Malah ngejauhin pelanggan inti dong kalau gitu. Ironisnya gitu. Makanya pas CEO baru Elliot Hill masuk, omongan pertamanya jelas banget. Apa katanya? Kami menempatkan olahraga kembali sebagai pusat dari semua yang kami lakukan. Kayak balik ke akar lagi. Wow, bener-bener pelajaran mahal ya soal bahaya kehilangan fokus yang udah dirancang itu. Itu contoh yang kuat banget. Dan kalau kita pakai kacamata bab 5 ini ya, Gimana tuh? kegagalan Nike itu bukan cuma salah operasional biasa. Ini gagal di level perancangan strategis. Gagal melakukan pekerjaan yang dimaksud bab ini ya. Tepat. Ada konsep kunci nih. Pertama, soal judgment, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Di era infinite leverage katanya Naval Rafikan itu ya. Betul. Era di mana keputusan strategis yang pas bisa ngasih dampak gede banget, walau sumber dayanya mungkin nggak nambah. Nike punya leverage gede kan? Banget. Brand, duit, pasar. Tapi judgement strategisnya pas periode itu, ya kurang pas. Mesinnya kuat, tapi setirnya salah arah. Fokusnya buyar. Terus, ini nyambung juga sama kata Peter Drucker soal posterioritis. Apa tuh posterioritis? Agak teknis nih. Iya, intinya sih, hal-hal yang secara sadar kita putuskan untuk nggak dikerjain. Oh, justru milih apa yang nggak dilakukan ya? Iya, dan itu susah banget. Nike jelas gagal di sini. Kayaknya nggak bisa bilang nggak ke ide-ide baru yang kelihatannya keren. Padahal itu malah ngerusak fokus inti ya. Betul, nyoba ngejar banyak kelinci sekaligus. Dan kata Richard Rumelt, strategi bagus itu seringnya malah aneh karena maksa kita milih yang susah dan jarang dilakuin. Nah, Nike malah jatuh ke strategi jelek yang umum. Iya, nyoba ngerjain kebanyakan hal, akhirnya kekuatannya malah lemah. Intinya gini loh,
Gimana? Tunjukin kekuatan merancang fokus dan model bisnis scalable dari awal. Oke, siapa nih jagoannya? Di V, didiriin sama Blake Murray dan Alex Bean. Ceritanya mulai dari kegagalan malah. Oh iya, gimana tuh? Bisnis pertama Murray gagal. Pas dia analisa, dia sadar susahnya minta ampun dapat data keuangan bisnis real time. Ah, ya itu masalah klasik UKM banget kan? Susah ngontrol pengeluaran. Persis. Dia nemuin masalah universal itu. Nah, disinilah mereka mulai melakukan pekerjaan yang dimaksud bab 5. Nggak cuma punya ide, tapi riset beneran ya? Betul. Riset mendalam soal API kartu kredit, software keuangan yang ada, terus validasi ide gila-gilaan. Sampai gimana? Sampai berhasil ngeyakinin level C-suite US Bank cuma modal presentasi slide. Keren kan? Penemuan besarnya pas mereka ngoprek kontrak antara bisnis sama perusahaan kartu kredit. Nemu apa di situ? Mereka sadar, mereka bisa dapat duit dari perusahaan kartu kreditnya. Persentase dari tiap transaksi klien mereka. Wow, itu interchange fee namanya ya. Celahnya di situ. Itu dia, momen haha banget. Dari situ, mereka ngerancang model bisnis yang brilian. Gimana modelnya? Mereka kasih software manajemen pengeluaran canggih, gratis buat klien bisnis. Gratis, mana mau nolak coba? Nah, syaratnya cuma satu, klien pakai kartu kredit Divi. Dan model ini, secara hitungan, Lebih untung dari model SaaS biasa yang bayar langganan itu. bisa 5 kali lebih untung. Nah, kuncinya lagi nih, abis modelnya jadi, mereka nggak buru-buru launching. Terus ngapain? Fokus 100% nyempurnain produknya. 2 tahun. 2 tahun. Lama juga ya. Sabar banget. Baru setelah mateng, launching. Dan setelah itu, fokusnya cuma satu. Scaling produk inti itu secepat mungkin. Nggak tergoda bikin produk lain? Enggak. Kata Alex Bean, scale cepat itu penting buat maksimalin pendapatan dari kartu kredit. Jadi harus fokus satu produk aja. Ini benar-benar contoh nyata melakukan pekerjaan merancang jalur fokus dan model scalable. Kelihatan banget Divi itu nggak cuma nemu peluang, tapi sengaja mendesain solusi dan model bisnisnya. Nggak ikut-ikutan yang udah ada ya? Betul, nggak niru model SaaS yang mungkin kelihatan lebih gampang. Mereka malah milih jalur yang beda banget, fokus. Kayak kata Robert Frost itu loh, ngambil jalan yang jarang dilalui. Dan jalan itu mereka rancang sendiri, berdasarkan pemahaman mendalam ya. Iya, paham banget sakitnya pelanggan, susah ngelola duit real time, dan peluang pasar yang belum kepegang, duit dari interchange fee. Model bisnisnya itu contoh klasik, engineered scalable model. Model yang sengaja direkayasa biar bisa scale. Direkayasa gimana maksudnya? Ya karena dapat duitnya dari pihak ketiga, kartu kredit, mereka bisa kasih software gratis ke pengguna akhir, UKM. Ah, iya. Itu langkah jenius sih. Bikin orang gampang banget mau nyoba. Dan itu penting banget buat model bisnis yang ngandelin volume transaksi kan, adopsinya jadi cepet. Terus, setelah fondasinya kuat, Disiplin eksekusinya juga ya. nah, mereka fokus ngejar satu metrik aja, pendapatan bulanan dari transaksi. Nggak tergoda macem-macem dulu. Paham banget kalau kekuatannya di model inti yang udah dirancang susah payah itu. Persis. Disiplin di perancangan awal sama eksekusi fokus, ini yang bikin mereka melesat. Bukan untung-untungan. Ini hasil desain. Oke. Jadi, apa nih artinya buat Anda yang lagi ngerancang bisnis? Ini bawa kita ke konsep penting lainnya. Kekuatan simplicity. Kesederhanaan. Ah, Steve Jobs banget ini ya. Iya, dia kan bilang, simple bisa lebih sulit dari kompleks. Tapi sepadan. Karena kalau udah sampai sana, bisa mindahin gunung. Ada lagi kan kutipannya? Inovasi itu bilang tidak pada 1000 hal. Betul. Dan ini bukan cuma kata mutiara loh. Bab ini ngutip Rich Hickey, pencipta Clojure. Gimana katanya Hiki? Dia jelasin asal kata simple, itu dari simplex. Artinya, satu lipatan. Gak ruwet, gak jelimet. Kalau kompleks? Dari kompleksus. Artinya terjalin, terpilin. Sistem yang kompleks, bagian-bagiannya saling terkait rumit. Jadi susah diubah, susah diskalakan. Masuk akal. Pakai metafora keren nih. Gajah di dalam ruangan. Gajah? Maksudnya? Gajah ini mewakili semua sistem, proses, produk, fitur lama di bisnis kita. Dulu mungkin penting, tapi sekarang udah kegedean, kerumitan. Jadi beban malah ya, nahan gerak. Iya.
Akumulasi kompleksitas yang kita bangun tanpa sadar, bikin kita nggak lincah buat scaling. Ini pertanyaan buat Anda nih. Gimana cara ngenalin gajah-gajah ini di bisnis kita? Dan yang lebih penting, berani nggak kita nyederhanain atau bahkan nyingkirin mereka biar lebih gesit? Ada contoh bagus nih soal kekuatan simplifikasi yang dirancang. Cellcore. Oh iya, dibahas juga ya di buku. Bisnis suplemen probiotik kan? Betul, produknya bagus sebenarnya, tapi masalahnya Kebanyakan pilihan. bikin bingung customer ya. Salesnya juga pusing ngejelasinnya. Nah, Akibatnya, susah scale. Pendapatan mandek di $500.000 setahun. terus gimana solusinya? Datang CEO baru, Ryan Riley. Dia nggak nambah produk atau strategi ribet, malah sebaliknya. Dia ngerjain PR simplifikasi. Persis. Semua penawaran produk yang ruwet itu disikat. Dijadiin satu konsep aja, The Protocol. Apa tuh? The Protocol. Sistem terstruktur 6 bulan, panduannya jelas banget buat pengguna. Nggak ada lagi bingung milih. Simple. Hasilnya, gila. Pendapatan langsung meledat 10 kali lipat tahun pertama. Jadi $5,9 juta. Wah, Terus naik sampai $46 juta dalam 4 tahun. Akhirnya diakuisisi $200 juta. dahsyat. Ini bukti kata Oliver Wendell Holmes itu ya? Yang mana tuh? Saya nggak akan kasih 1 sen pun buat kesederhanaan di sisi kompleksitas ini, tapi saya rela kasih nyawa saya buat kesederhanaan di sisi lain dari kompleksitas. Ah, iya. Maksudnya, simplifikasi yang benar itu datang setelah kita ngerti kompleksitasnya ya. Bukan ngehindar, betul. Terus kita rancang ulang jadi lebih elegan, fokus, scalable. Kayak Cellcore. Itu bukan potong biaya doang. Itu perancangan ulang strategis. Oke, makin jelas nih benang merahnya. Pelajaran utama bab 5 ini berarti, Scaling eksponensial itu bukan kebetulan. tapi hasil kerja keras perancangan di awal. Buat nyiptain 2 fondasi. Pertama, Jalur yang sangat fokus, dipilih secara sadar. Pakai judgement tajam, soal apa yang paling penting. dan apa yang harus dibuang. Bilang tidaknya itu. Betul. Fondasi kedua, model bisnis yang scalable dan sederhana. Sederhana biar gampang diadopsi pasar ya. Dan modelnya sendiri emang dirancang biar untung pas volume naik. Iya, ujung-ujungnya ini soal disiplin strategis. Yang bikin mandek itu seringnya bukan kurang ide. Tapi nggak bisa milih, nggak bisa komit, nggak bisa nolak gangguan. Nah, kayak kata Rumelt, strategi itu ya milih satu jalur utama dan nolak yang lain. Pekerjaan merancang fokus dan model ini yang bedain antara yang bertahan sama yang melesat. Jadi, pertanyaan reflektif buat Anda bawa pulang nih. Seberapa jauh sih jalur fokus bisnis Anda sekarang itu hasil rancangan yang disengaja? Udah ngerjain PR-nya belum? Dan yang kedua, model bisnis Anda sekarang udah Anda rancang sesederhana dan se-scalable mungkin belum buat tujuan besar Anda? Udah ketemu belum gajah kompleksitasnya? Udah disederhanain? Jadi, kalau dirangkum banget nih bab 5, penskalaan itu bukan takdir, tapi desain. Hasil kerja sadar buat ngerancang fokus setajam silet dan model bisnis sesederhana mungkin, tapi kuat. Intinya berani bikin pilihan strategis yang susah. Yang seringnya lebih banyak bilang enggak daripada iya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin agak provokatif ya buat Anda renungkan. Apa tuh? Kita kan sering nanya, apalagi ya yang harus saya lakukan biar bisa scale? Pertanyaan ini bikin kita cenderung nambah terus. Nambah fitur, nambah produk, nambah ruwet. Iya juga ya. Tapi dari bab ini, mungkin pertanyaan yang lebih kuat itu, kompleksitas apa yang harus saya hentikan atau hilangkan sekarang biar bisa scale? Wah, dibalik pertanyaannya. Iya, gajah apa di bisnis Anda? Produk nggak laku tapi makan sumber daya, proses internal ribet, keyakinan lama yang sebenarnya nahan laju Anda. Walau mungkin rasanya itu bagian penting. Mengidentifikasi dan berani ngelepasin gajah itu. Bisa jadi itu langkah paling penting buat scaling yang Anda mau. Terima kasih banyak Anda sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga obrolan ini ngasih insight ya, dan juga Memicu Anda buat bener-bener ngeluangin waktu, mungkin sambil ngopi ya. ya, buat evaluasi lagi hasil rancangan fokus dan model bisnis Anda. Ingat, scaling dimulai dari desain. Betul. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.